Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya Syifa Hayatul Lupus dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas kami yang berjudul meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint kelas 3 di SD Cilandak 1. Pada bab 1 terdapat latar belakang masalah. Masalah umum tentang motivasi belajar di masa pandemi ini adalah terkadang terkendala sinyal ketika ingin memulai pembelajaran melalui Zoom meeting. Handphone yang dipakai dengan orang tuanya untuk mencari nafkah, dan ketika orang tua memiliki problem dalam membelajar, maka anak yang menjadi korban sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Di luar kegiatan pembelajaran sebelum masa pandemi, di sekolah juga mengadakan ekstrakurikuler yang diikuti peserta didik agar peserta didik tidak merasa jenuh dan mengetahui keaktifan mereka dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah. Setiap hari Sabtu, ketika masa pandemi datang, kegiatan ini dihentikan karena pembelajaran melalui online. Justru mereka lebih jenuh melakukan pembelajaran online dibanding pembelajaran offline di sekolah. Ketika motivasi peserta didik menurun, maka tugas seorang guru harus bisa memberikan metode pembelajaran baru agar semangat mereka menjadi lebih semangat lagi. Bahkan ada beberapa anak yang terlihat sekali semangat belajarnya turun dari nilai yang jelek disebabkan oleh orang tua mengalami problem atau meninggalnya orang tua, jadi tidak ada support dukungan. Karena dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkan tentu bukan perkara mudah karena setiap siswa memiliki karakter yang keinginan yang berbeda-beda. Apakah media pembelajaran PowerPoint bisa memberikan motivasi belajar kepada siswa? Iya, bisa, karena dengan media pembelajaran PowerPoint dalam penyampaian materi tidak terpaku dengan materi saja, tetapi dengan menampilkan gambar-gambar, animasi yang menarik agar peserta didik tidak merasa jenuh dalam penyampaian materi. Menggunakan media PowerPoint juga dengan diadakannya praktek agar peserta didik tidak hanya paham tentang materi dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sholat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami tertarik untuk meneliti tentang meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint kelas 3 di SD Cilandak 1. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan, di mana proses pembelajaran merupakan suatu hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam proses tersebut terkadang multi peran dari guru. Hal ini tentu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru, namun Bapak Ibu tetap memegang peranan tertentu di dalamnya. Dalam merumuskan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah-masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana motivasi belajar siswa pada pembelajaran PAI di SDN Cilandak 1? Bagaimana penerapan media PowerPoint pembelajaran PAI di SDN Cilandak 1? Apakah media PowerPoint dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui motivasi belajar siswa di SDN Cilandak 1, untuk memahami penerapan media PowerPoint di SDN Cilandak 1, untuk mengetahui keaktifan siswa melalui media pembelajaran PowerPoint dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SDN Cilandak 1. Manfaat dan hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak, diantaranya adalah guru, siswa, dan sekolah. Guru akan memiliki gambaran tentang strategi pembelajaran PowerPoint yang lebih menyenangkan dan efektif, sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas sekaligus dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Siswa memberikan pengalaman baru bagi murid berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas dengan meningkatkan motivasi belajar. Sekolah, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah untuk menjadi sekolah yang berkualitas, meningkatkan mutu sekolah sehingga mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Sistematika penulisan di bab 1 itu berisi tentang pendahuluan merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan pola pemikiran laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penelitian dan sistematika penulisan. Dan di bab 2 berisi tentang kajian teori, menguraikan teori-teori, metode media pembelajaran PowerPoint, teori yang terkait di dalamnya. Selanjutnya deskripsi konseptual, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Ya, dan yang ketiga terdapat tentang metode penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, tahapan penelitian, tindakan dan teknik pengumpulan data dan analisis data. Lalu di bab 2 itu ada kajian teori. Pada kajian teori ini kita memasukkan media pembelajaran, pengertian media pembelajaran, tujuan media pembelajaran, manfaat media pembelajaran. Lalu ada motivasi belajar, pengertian motivasi, tujuan motivasi, dan manfaat motivasi. Hasil penelitian relevan. Tujuan penelitian meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint kelas 3 di atas 91. Masalah dalam penelitian terkendala sinyal ketika ingin melakukan pembelajaran melalui meeting yang kemudian dipakai orang tuanya untuk mencari nafkah. Ketika orang tua memiliki problem dan rumah tangga, maka anaknya menjadi korban sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran. Metode yang digunakan media pembelajaran PowerPoint. Pelaksanaan penelitian ini mengacu terdiri dari 3 tahapan. Kerangka berpikir, kondisi awal, kita menyampaikan materi, lalu guru belum menggunakan media pembelajaran. Tindakan menggunakan media PowerPoint. Kondisi akhir, motivasi belajar siswa kita. Hipotesis tindakan. Dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dapat membantu siswa meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa di kelas 3 di SD 1. Lalu di bab 3 terdapat metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SD Negeri 1 Celendek, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. Lokasi sekolah yang strategis, mudah dijangkau oleh kendaraan umum, dan keadaan sekolah yang menarik. Sarana dan prasarana sekolah yang lengkap, dan semua pihak sekolah yang bersedia membantu untuk mengadakan penelitian. Suasana sekolah yang nyaman, tertib, dan rapi sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan memudahkan peneliti dalam mengadakan penelitian. Lalu ada waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, terhitung mulai izin penelitian secara lisan dan tertulis. Sedangkan pelaksanaan penelitian atau mengumpulkan data dapat pengumpulan data pada semester genap tahun 2021, April awal sampai dengan April akhir 2021. Metode penelitian atau classroom action research. Pada penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru pendidik di kelas atau tempat yang ia mengajar, yang terfokus pada penyempurnaan proses dan praktis pembelajaran. Uraian singkat tentang classroom action research. Pada penelitian tindakan kelas ini berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di kelas, juga sebagai alat untuk in-service training, di mana guru menggunakan keterampilan metode-metode yang baru serta mempertajam kemampuan analisisnya. Lalu tahapan penelitian tindakan. Tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta profesionalisme guru dalam menangani proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Data yang diperoleh berupa data deskriptif dan kuantitatif yang menggunakan perhitungan statistik sederhana. Melaksanakan tindakan yang direncanakan, dan tindakan ini dilakukan dalam 3 siklus. Itu ada metode penelitian, siklus kegiatan. Pada siklus kegiatan terdapat 2 pelaksanaan, pertama prasiklus dan siklus 1. Di siklus 1 terdapat pelaksanaan pengamatan observasi, refleksi, dan siklus 2 pelaksanaan pengamatan observasi, refleksi. Teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Metode yang dipakai peneliti untuk mendapatkan informasi dengan teknik pengumpulan data antara lain observasi, tes, instrumen penelitian, dan analisis data. Pada instrumen penelitian terdapat rencana
mana proses pembelajaran, lembar observasi, lembar kerja, dan lembar motivasi belajar, dan indikator keberhasilan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.